Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Melanjutkan kitab kemarin yaitu kitab Minahus Syaniah halaman 17. Pokok materi adalah zikir. Zikir itu adalah suatu perkara yang bisa membuat hati kita cepat terfutuh, yaitu cepat terbuka hati kita, bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin diterangkan di antara manfaat zikir itu adalah bisa menyebabkan seseorang diangkat menjadi walinya Allah. Karena wali-walinya Allah itu mereka itu adalah orang-orang yang selalu berzikir. Setiap nafas yang masuk, nafas yang keluar itu selalu zikir kepada Allah. Itu wali-walinya Allah. Wa'lam lan ngertiya sira anna dzikra ing sak temene zikir iku asra'u luweh enggal. Luweh enggal utawa luweh cepet fil fathi ing dalam kebukae ati ming sairil ibadati tinimbang saking sekerene pira-pira ibadah. Supaya hati kita terfutuh, cepat terbuka hati kita. Tidak ada jalan lain, hanya zikir itu. Paling cepat zikir dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini kalau hatinya kok mamel, nggak gampang kebuka hatinya, nggak gampang bisa wusul kepada Allah, ya zikir itu sudah jalan yang paling cepat. Qala dawu sapa sayyidi Gusti ingsun Ali Al-Mursifi rahimahullahu ta'ala. Wa qad ajuzalan teman-teman apes sopo al asyahu piro-piro syekh torekoh. Falam yajidu mongko ora nemu sopo asyah lil muridi kedue murid dawaan ing obat asro'a kang luweh cepet luweh enggal fi jalai qalbihi ing dalem madangaken atine murid mim mudawamati dzikri tinimbang saking langgengaken zikir. Jelas sudah menurut guru-guru toreko, menurut tokoh-tokoh sufi, menurut wali-walinya Allah, guru-guru tersebut itu kesulitan mencari obat yang bisa dengan cepat membersihkan hati manusia. Karena kan kemarin saya terangkan hati manusia itu bersih seperti kertas putih. Ketika kita melakukan dosa kan ada titik hitam. Melakukan maksiat lagi tambah titik hitamnya. Maksiat lagi titik hitam tambah terus sehingga hati kita itu penuh dengan hitam. Nah, untuk membersihkan hati yang kotor, banyak titik hitamnya tadi, itu tidak ada lagi cara yang paling jitu kecuali hanyalah berzikir kepada Allah. Ini sudah sepakat para wali-walinya Allah. Fa hukmu zikri mongko utawi hukume zikir fil jalai ing dalem madangaken lil qalbi maring ati iku ka hukmil haso kaya hukume krikil batu kecil fin nuhasi ing dalem tembaga. Wa hukmu ghairi zikri utawi hukume liyane zikir fi sairil ibadati ing dalem sakarene pira-pira ibadah iku ka hukmi sabuni kaya hukumi sabun fin nuhasi ing dalam tembaga, sebagai pengkilat, sebagai pembersih. Nyuci baju enggak ada sabunnya, hanya pakai air dikucek-kucek, sulit untuk bisa bersih. Supaya bisa bersih ya pakai zikir itu, ya pakai sabun. Begitu juga hati kita kotor, digunakan ibadah enggak bersih-bersih. Ya kita gunakan untuk zikir, insyaallah cepat bersih. Zikir dan juga membaca Al-Quran. Cepat itu untuk membersihkan hati-hati yang kotor. Kalau hatinya kotor, diajak ibadah itu sulit. Yang ada itu hanya pikiran negatif. Yang ada adalah pikiran maksiat terus.
Dari pikiran maksiat nanti akan berkembang menjadi ucapan maksiat, tingkah laku juga maksiat. Makanya biar bersih tenan hati kita dibersihkan dengan cara berzikir kepada Allah. Insya Allah akan bersih. Semakin banyak zikirnya, makin akan semakin bersih hati kita. Wa dzalika utai mengkono hukmu ghairi dzikri iku yahtaju butuh apa dzalik ila tuli zamanin maring dawane zaman. Ya butuh waktu yang lama. Bukan berarti hati kita kotor sekarang berzikir langsung bersih. Langsung zikir Allah 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 atau sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad langsung bersihan ndak. Butuh waktu lama ila tuli zamanin. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Ali Sayyid Ali Al-Mursifi aidun halimali as-saliku utawi wong kang ngambah mintori ki zikri saking dalan zikir iku kato iri kaya wong kang mabur al-mujiddi kang nemen-nemeni ila hadaratil qurbi maring pengayonan ngeparek wal saliku utai wong kang ngambah min ghairi tariqi dzikri saking tanpa dalan zikir iku kazamini kaya wong kang lumpuh kazamin bukan zaman kazamini kaya wong kang lumpuh minal ladzi saking wong yashafu kang ngesot sapa alladzi tarotan ing dalem saambalan wa yaskunu lan anteng sapa alladzi ukhra ing dalam ambalan kang weneh ma'a bu'til maksudi serta adoe tujuan atau barang kang den sejo tujuan farubama koto amungko terkadang nempuh sapa mislu hadza sepadane iki zamin umrohu ing umure zamin kullahu ya sekabehane umur walam yasillan ora tumeka sapa zamin ila maksodihi maring tujuane zamin. Kita sebagai murid yang ingin dekat kepada Allah, kita sebagai murid ingin usul kepada Allah, kita sebagai murid ingin menjadi wali-walinya Allah. Tetapi kita itu dengan tujuan ingin dekat kepada Allah, kita tidak mau zikir. Itu lama banget. Diibaratkan kayak orang yang lumpuh, berjalan ngesot, payah berhenti. Jalan lagi ngesot lagi, payah berhenti. Jalan lagi ngesot, payah berhenti. Tidak sampai-sampai. Sampai umurnya habis tidak akan sampai dekat kepada Allah. Tidak bisa usul kepada Allah. Karena perjalanan kita itu akan usul kepada Allah itu sangat jauh, sangat lama. Satu umur kadang nggak nutut. Kenapa? Karena kita itu ingin usul kepada Allah, ingin nyampe kepada Allah, kita tidak mau zikir sampai habis umur kita. Nah, supaya kita bisa cepat usul kepada Allah, kita dianjurkan untuk berzikir. Karena kalau kita berzikir, di sini diibaratkan seperti orang yang terbang, cepat, seret, cepat nyampe. Kayak pesawat terbang, cepat nyampe ke tujuan. Makanya kita kalau ingin usul kepada Allah, kita pakai zikir, ibaratnya kita itu menggunakan pesawat, cepat nyampe. Insya Allah tidak sampai umur kita habis, kita sudah nyampe dekat kepada Allah atau dia akan menjadi walinya Allah. Tapi kalau kita ingin dekat kepada Allah, tidak mau zikir, ibaratnya seperti orang yang melakukan perjalanan jauh, dia itu lumpuh, jalan ngesot, capek, berhenti, ngesot lagi, capek, berhenti, terus seperti itu. Sampai umurnya habis, dia tetap tidak bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalian-kalian yang ingin bisa wusul, bisa nyampe kepada Allah, perbanyaklah berzikir. Zikir apapun. Kalau kemarin diterangkan la ilaha illallah itu bagus untuk para pemula. La ilaha illallah untuk pemula. Kemudian Allah bagus untuk orang-orang yang sudah tingkatan atas, ini bagus. Atau istighfar sudah diperbanyak zikirnya, atau membaca tasbih, terserah, yang penting zikir kepada Allah.
Wa ajma'u lan sepakat sapa ulama ala annal fatha ing ngatasi sak temene kebukae ati fil laili ing dalem wektu bengi iku aqrabu luweh parek minhu tinimbang saking fatha fin nahari ing dalem wektu awan. Wa qalu lan dawuh sapa ulama kulluman utai sakabehane wong lam yadhkur kang ora zikir sapa man Allah taala ing Allah taala min hurufi syamsi awit saking surupe srengenge ila sobahi tumengko maring wektu subuh fi majlisin ing dalem palungguhan wahidin kang siji ma'ada selagine ngliyani apa majlisin selagi ngliyani apa majlisin waktu sholati ing waktu sholat fala yaji'u mongko ora bisa teka minhu saking man apa sayun swiji-wiji fit tariqi ing dalem ilmu tareqah atau ing dalem dalan wusul maring Allah. Wa qalu lan ngucap sapa ulama man utai sapane wong iku lam yahsul ora hasil lahu kedue man minaz zikri saking zikir apa halun tingkah qawiyun kang kuat wa hudurun dan hadiri ati ma Allahi sertane Allah taala falaisa mongko ora ono iku lahu kedue man apa qatul majlisi nempuh majlis fafham mongko pahamo sira. Para ulama sepakat kalau kita ingin hati kita cepat terfutuh oleh Allah, cepat kebuka makom kewalian, bisa cepat terbuka hati kita menjadi orang yang makrifat, ingin cepat seperti itu, maka zikir yang paling bagus itu adalah malam hari. Dibandingkan siang hari, bagusan malam hari. Malam itu mulai kapan? Ya mulai maghrib, terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Mulai maghrib sampai subuh masuk malam itu sudah. Kalau malam yang paling bagus sepertiga malam, sekitar jam 2 atau jam 3 itu malam yang paling bagus. Cepat hati kita itu terbuka. Cepat kalau ingin makrifat, cepat makrifat. Cepat diangkat jadi wali. Itu kalau zikirnya malam hari. Menurut para ulama, barang siapa tidak pernah zikir kepada Allah mulai dari terbenamnya matahari sampai subuh, jadi malam nggak pernah zikir. Fi majlisin wahidin, dalam satu majlis pun tidak pernah zikir sama sekali, kecuali hanya sholat fardu, maka dia itu tidak akan bisa nyampe kepada Allah, tidak akan bisa usul kepada Allah, tidak bisa kebuka hatinya menjadi makrifat, tidak bisa kebuka hatinya menjadi walinya Allah, tidak bisa. Karena kalau malam nggak pernah zikir, pokoknya sholat fardu saja malam, tidak pernah zikir sama sekali. Kok dia itu ingin usul kepada Allah, jelas nggak kira bisa. Ini sepakat para ulama sufi. Kemudian seumpama ada seseorang berzikir ya, ketika dia zikir itu tidak ada halun qawiyun, tidak ada tingkah yang kuat, dan juga hatinya tidak bisa hadir terus kepada Allah. Jadi ketika zikir lupa terus, lupa kepada Allah ini. Tidak ingat sama sekali, hanya mulutnya tok yang zikir, hatinya lupa kepada Allah. Itu bagaimana? Juga sama, dia itu tidak akan bisa menyelesaikan perjalanannya. Perjalanannya kan sangat jauh, ingin nyampe kepada Allah itu, tidak bisa nyampe kepada Allah. Kalau dia itu ketika zikir hatinya lupa terus. Jadi kuncinya itu zikir di malam hari, terus diusahakan ketika zikir kita harus hudurul qalbi, hati kita selalu hadir dengan Allah terus menerus. Insya Allah cepat ini akan nyampe kepada Allah, akan dekat kepada Allah, akan menjadi orang yang makrifat. Wa alam lan ngerti sira annahu ing sak temene kelakuan iku la yasilu ora tumeka sapa ahadun wong suwiji ilal hadrati maring ngersa al ilahiyati kang bangsa pangeran illa bihi angin kelawan zikir ai bi zikri tegese kelawan zikir. Jelas lagi diterangkan, orang itu tidak akan bisa hadir bersama Allah
tidak akan bisa nyampe kepada Allah. Kasarannya seseorang itu tidak akan bisa menjadi walinya Allah, karena walinya Allah itu selalu dekat kepada Allah, kecuali dia itu dengan cara berzikir. Itu sudah jelas, sudah wis. Seorang nggak akan bisa nyampe kepada Allah, nggak akan bisa wusul kepada Allah, nggak akan bisa makrifat, nggak akan bisa menjadi walinya Allah, kecuali dia itu dengan berzikir. Qala dawu sapa sayyidi Gusti ingsun Abu Madyan At-Tilmasani rahimahullahu taala, man utai sapane wong iku damat langgeng apa azkaruhu pira-pira zikire man, sofat mongko bersih apa asraruhu pira-pira atine man. Orang itu banyak zikirnya, terus zikir terus, hatinya itu bersih, kotorannya itu hilang semua. Itu dosa yang mengotori hati kita. Kalau kita zikir terus, dosa tadi akan hilang, bersih sudah hatinya. Kalau sudah bersih menjadi ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat bisa tahu apa yang belum terjadi. Waman utai sapane wong iku sofat bersih apa asraruhu pira-pira atine man, kana mongko ono sapa man iku fi hadratillahi ing dalam ngersani Allah ta'ala mauluhur sapa Allah apa qararuhu panggonane man. Kalau sudah hatinya bersih, maka dia itu akan bisa hadir terus dengan Allah. Jadi kalau kita ini selama ini kita berzikir, mulutnya berzikir tapi hatinya lupa kepada Allah, berarti kita itu masih belum lama hati kita belum bersih. Kok belum bersih hati kita? Berarti kita zikirnya kurang lama. Berarti terus dilatih zikir terus yang lama. Ketika zikir diusahakan selalu ingat kepada Allah. Kalau bisa seperti itu, hati kita akan bersih. Kalau hati sudah bersih, setiap nafas maka kita akan bisa selalu zikir kepada Allah. Nafas masuk sambil zikir, nafas keluar sambil zikir. Wa idohu zalika utai pertelane mengkono qaul, utai pertelane mengkono qaul iku anal haqqo sak temene kang bener, sak temene Allah taala. Iku la yuqarribu ora markaken sapa Allah ila hadratihi maring ngersane Allah illa man angin uwong istahya kang isin sapa man minhu saking Allah haqqal hayai kelawan saknyatane isin. Wala yasihulan ora sah li ahadin kedhe wong suci apa ayyastahya yen to isin sapa ahad kadzalika kelan mungkon-mungkon haqqal haya illa in hasala angin lamun hasil lahu kedweman apa al-kasfu kebukae ati atau ilmu kasafah. Kalau sudah hatinya terbuka menjadi orang yang makrifat, mukasafah itu. Waraful hijabi lan ilange aling-aling. Wala yasihu lan ora sah lahu kedue ahad apa al-kasfu kebukae ati. Waraful hijabi lan ilange aling-aling illa bimula zamati dzikri angin kelawan netepi zikir. Wa hadhihi utai kiki mula mazati dzikri iku tarikun dalan yasilu kang bisa tumeka biha kelawan mula zamati dzikri sapa al muridu murid bisuratin kelawan agi-agi. Wal muradu utai kang den karepaken bi hadratillahi taala kelawan ngersane Allah taala haitsu utliqat sekirane den ucapaken apa hadratillah, sekirane den ucapaken apa hadratillah fi lisanil qaumi ing dalem lisane kaum itu tokoh sufi iku suhudul abdi oleh ningali kawula annahu ing sak temene abdi iku baina yadayillahi ing dalem antaraning ngersane Allah taala. Famadama mongko selagine langgeng sapa hadza apa hadza iki baina yadayillah iku mashaduhu panggonan ningali abdi fahuwa mongko utai abdu iku fi hadratillahi ing dalam ngersani Allah taala.
Fa idza hujiba mongko nalikane den aling-alingi sapa abdu an hadzal mashhadi saking iki panggonan ningali. Faqad kharaja mongko teman-teman metu sapa abdi minha saking hadratillah. Fafham mongko fahamo sira. Dijelaskan sangat gamblang di sini. Allah itu tidak akan mendekatkan seseorang dengannya, dengan Allah. Jadi seorang tidak akan bisa dekat kepada Allah kecuali orang tadi punya malu kepada Allah dengan malu yang sungguh-sungguh. Nah, malu sungguh-sungguh bagaimana? Kalau kita zikir itu malu. Kita tidak sholat malu, kita tidak puasa malu, kita maksiat malu kepada Allah. Jadi kita melakukan barang-barang haram, kita maksiat itu malu. Kita tidak melaksanakan perintahnya Allah, itu malu. Kita ibadah kepada Allah tidak punya adab, kita malu. Itu hakul haya. Kalau kita bisa hakul haya, maka kita akan bisa dekat kepada Allah. Ini sudah kunci. Nah, seseorang akan bisa malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya apabila hatinya itu mukasafah. Hatinya sudah terbuka. Hijabnya sudah terbuka. Bisa menjadi orang yang mukasafah, menjadi orang yang makrifat. Itu kalau kita itu bisa malu kepada Allah dengan malu yang sesungguh-sungguhnya. Nah, kemudian orang itu hatinya bisa mukasafah, hijabnya yang menghalangi kita dengan Allah itu bisa hilang. Tidak ada lagi jalannya kecuali dengan zikir yang terus menerus, mulazamati zikri. Jadi kalau kalian ingin mukasafah, hati kalian terbuka menjadi orang yang makrifat, penghalang hijab antara engkau dan sama Tuhanmu itu menjadi hilang, maka terus meneruslah untuk berzikir selalu kepada Allah. Illa bi mulazamati zikri. Nah, sedangkan terus-menerus berzikir itu adalah jalan yang mana murid bisa cepat sampai ke hadiratnya Allah. Nah, jadi kalau ingin cepat nyampe di hadiratnya Allah, bisa hadir terus kepada Allah, jalan paling jitu yaitu kita harus selalu berzikir kepada Allah. Mulazamati zikri. Yang dimaksud hadir kepada Allah bagaimana? Apakah kita itu bisa melihat Allah? Ya enggak. Kita merasa kita itu selalu bersama Allah. Ketika zikir, kita perasaan kita Allah itu hadir, ada di depan kita. Kalau nggak bisa ya Allah yang melihat kita. Ketika kita itu melihat Allah, kita hadir di depan Allah. Itu baru kita bisa menjadi orang yang bisa cepat nyampe kepada Allah ini. Ya harus diusahakan ketika zikir hudurul qalbi. Hati kita selalu melihat Allah terus. Misalkan lupa, kembalikan lagi melihat Allah, lupa lagi, kembalikan lagi lihat Allah, terus seperti itu. Insya Allah hijab kita akan segera dibuka dan kita bisa menjadi orang-orang yang mukasafah, menjadi orang-orang yang makrifat. Wa'lam lan ngerti sira annahu ing sak temene kelakuan iku la yahsulu ora hasil li ahadin kedue wong suwiji apa al-kasfu kebukai ati wal ikhlasu lan ikhlas al-kamilu kang sempurna illa bihi angin kelawan zikir ai bizikri tegese kelawan zikir wa qad taqaddama lan teman-teman wis dingin apa annal kasfa sak temene kebukai ati iku la yahsulu ora bisa hasil apa kasfa illa bihi angin kelawan zikir. Jelas sudah di sini berulang kali disebutkan orang bisa mukasafah kecuali dengan zikir. Orang bisa menjadi ikhlas yang sempurna. Ya banyak orang ikhlas tapi ikhlasnya belum sempurna, masih tengah-tengah. Kalau kita ingin bisa menjadi orang yang sangat ikhlas yang sangat sempurna, maka jalan lain adalah perbanyaklah zikir. Ini manfaat zikir. Ada dua. Kita bisa mukasafah yang pertama. Yang kedua kita bisa menjadi orang yang sangat ikhlas dengan sempurna. Wal kasfu utawi kebukai ati
kebukai ati iku ala nauaini ing atase rong werna khisin suwiji bangsa ketinggalan wa khayaliyin lan bangsa cekro-cekro hanya bayangan. Nampak mukasafah itu bisa kelihatan sangat jelas, bisa dilihat oleh mata. Khayal hanya sebagai bayangan saja itu. Wal khayaliyu utai kang bangsa bayangan iku ayyuhmudo yento ngermakan sapa al abdu kawula inda ru'yati sahsin nalikone ainaihi ing mripat lorone abdu inda ru'yati sahsin nalikone ningali wong suwiji au ru'yati fi'lin utawa ningali penggawean fa in bagiya mongko lamun tetep lahu kedue abdu apa al kasfu kebukai ati fa huwa mongko utai kasfu iku khayaliyun bangsa cekro-cekro atau bayangan. Mukasafah yang khayali yaitu seseorang membayangkan, memejamkan matanya. Ketika kalian melihat seseorang, pejamkan matanya. Atau melihat suatu pekerjaan orang lain, pejamkan matanya. Kalau kamu bisa tahu, berarti namanya itu mukasafah khayali. Jadi misalkan pejamkan mata tahu, oh ini yang depan saya namanya an-nasiha. Tahu. Oh ini depan saya ada berapa orang, 3 orang. Pejamkan mata, dia itu tahu. Oh, di depan saya ini ada ini. Itu namanya masuk mukasafah yang khayali. Itu meskipun merem tahu itu. Pakai mata batinnya. Itu kalau sudah kebuka hatinya. Wa in zalala namun ilang opo al-kasfu. Ilang opo al-kasfu fal ya'lam mengko becik ngertiyo sapa abdu anal idraka ing sak temene nemu iku qad ta'allaqo teman-teman gumantungan opo idrak bima kelawan barang kana kang ono opo ma iku makhsuson den khususaken waman utai sapane wong iku kusifa den buka lahu sapa lahuman amma saking barang yaf'aluhu kang agawe ing ma sapa annasu manungsa fi kuuri buyutihim ing dalem jerone omai nas ing dalem jerone omai nas fa huwa mongko utawi man yang kusifa iku kasfu syaitoniun kebukae aran kebuka kang bangsa setan yajibu kang wajib alaihi ing atase man apa at-taubatu taubat minhu saking kasfu syaitoniun fauron kelawan agi-agi. Ada orang mukasafah begini, bisa melihat tembus pandang orang di dalam rumah ada kelihatan. Ini saking tingginya ilmunya. Jadi rumah dihalangi tembok tebal, dia ada di luar rumah, kemudian dia bisa tahu, oh di dalam rumah ini ada orang ini lagi ini, bisa tembus pandang. Padahal temboknya tebal, berlapis-lapis, dia itu bisa melihat, oh ada orang ini. Sekarang orang di dalam rumah lagi ini, jangan diteruskan, itu adalah kasfu syaiton, mukasafah yang dari setan itu, jangan diteruskan. Kalau dari Allah tidak kira ada seperti itu. Gak ada ceritanya. Itu dari setan itu. Nanti ada orang mandi dirapal mukasafah. Dari bawah balik tembok bisa kelihatan orang ini lagi mandi, ya kelihatan. Nah pas berarti seperti itu semua. Semua rumahnya orang di Terawang, orang ini lagi mandi, lagi ini ya ketahuan semua. Itu ilmunya Allah, tidak ada seperti itu. Kalau ada orang tahu seperti itu, berarti itu mukasafah yang datanya dari setan, bukan mukasafah yang datanya dari Allah. Ya peramal ya. Kadang-kadang ada itu para dukun-dukun bisa melihat pakai kaca pengilon. Orang sekarang lagi ini itu mukasafah syaiton. Kayak dari televisi. Kalau kenyataannya nggak ada itu mukasafah yang seperti itu. Bisa melihat perbuatan orang lain di balik tembok, di dalam rumah yang dindingnya sangat tebal,
bisa ketahuan, bisa melihat secara nyata. Tidak ada itu yang dari Allah. Itu namanya mukasyafah yang dari syaitan. Cepat bertobat ini. Wa idahu qaulihim utawi pertelane pengucape ulama al-kamilu rupane lafat al-kamilu ya ikhlas yang sempurna. Iku la kasfa ora ana mukasyafah iku maujud lahu kedue kamil. Aili annahu tegese krana sak temene kamil iku masyhulun wong kang sibuk atau ketungkul biadai awamiri rabbihi kelawan nekani pira-pira perintai pangerane kamil ta'ala moh luhur sapa rabbihi allati alaihi kang wajib ing atase kamil fi kulli nafasin ing dalam saben-saben saambekan fala tadauhu mongko ora ninggal ing kamil apa al awamiru pira-pira perintah al mutawajjihatu kang madhep ilahi maring kamil yatafarruhu hale kosong atau suwung sapa kamil li ghairiha maring liyane awamir. Wa amma kaunul ikhlasi anapun utawi anane ikhlas al kamilu kang sempurna iku layah sulu ora bisa hasil apa ikhlas illa bi dzikri ang kelawan zikir iku fahuwa mongko utawi ikhlas iku qad rawauhu teman-teman iku kadzalika kaya mengkono kamil wa qad rawauhu lan teman-teman ngriwayataken sapa ulama ing hadis fi rasailihim ing dalam pira-pira risalai ulama. Faqalu mongko ngucap sapa ulama inna awwalama sak temene kawitane barang yatajalla kang pertelo lil abdi kedue kawula idastaghala nalikane sibuk sapa abdi bi dzikri kelawan zikir iku tauhidul fi'li nyuwijakaken penggawean lillahi krana Allah taala wa tauhidil mulki lan nyuwijakaken kraton lillahi kedue Allah taala wa tauhidil wujudi lan nyuwijakaken wujud lillahi kedue Allah taala fa idza tajalla mongko nalikane pertelo lahu kedue abdi apa tauhidul fi'li nyuwijakaken penggawean lillahi maring Allah kharaja mongko metu sapa abdi kasfan kelawan mukasyafah wa yaqinan dan yakin an suhudi kaunil fi'li saking nyekseni anane penggawean iku lahu kedue abdi wa kharaja lan metu sapa abdi bihi kelawan kasfan mukasyafah aidon halimali antola bisawa saking nyuprih ganjaran alaihi ingatase suhudi kaunil fi'li wa anil kibari lan saking gumedhe wal ujbi lan ujub warriya ilan riya wa dakhala lan manjing sapa abdi fi qadail ikhlasi ing dalem qadae atau pestene ikhlas al kamil kang sempurna fafham mongko paham sira wa aktsir lan ngekeh-ngekehno sira ming dzikrillahi saking zikir Allah taala fa inna bihi mongko sak temene kelawan zikrillah yang zilu temurun apa ar-rahmatu rahmat li hadis Tabrani krono ono hadis Imam Tabrani layak utu ora lungguh sapa kaumun kaum yadhkuruna kang padha zikir sapa kaum Allah ing Gusti Allah taala illa hafathum angin ngepung utawa ngrungkepi ing kaum sapa al malaikatu malaikat wa ghasyiyatuhum lan ngrungkepi ing kaum apa ar-rahmatu rahmat wa zakarahum lan nutur
ing kaum sapa Allah taala Gusti Allah taala fiman ing dalem wong indahu kang ana ing dalem ngersani Allah. Wa qalu lan ngucap sapa ulama awwaluma utai kawitane barang tangzilu kang temurun apa ar-rahmatu rahmat iku ala majalisi dzikri ing atase pira-pira palungguhane zikir fafham mongko pahamo sira. Jadi orang kalau zikir itu akan selalu mendapatkan rahmat. Dia itu akan selalu diliputi malaikat. Malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya kepada orang yang berzikir. Kan Rasulullah bilang irta'u raudatul jannah. Kita itu suruh bermain-main di taman-taman surga. Kalau ahli zikir mengatakan taman surga yaitu zikir. Kalau ahli fikih mengatakan taman surga belajar. Sampai belajar itu termasuk ada di taman-taman surga. Zikir juga sama, taman-taman surga. Jadi versinya ada dua pendapat. Kalau kita berzikir, malaikat itu akan menyelimuti kita. Jadi hawanya itu adem, nggak panas terus, tenang. Terus lagi kita akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Tanda-tanda di antara tanda rahmat itu apa? Rahmatnya senang wis gampangane. Oleh rahmat, oleh apa rahmat? Kasih sayangi Allah apa? Ya senang sudah. Kalian senang ya. Itu berarti wis mendapatkan rahmat dari Allah. Hidupnya bahagia, senang, tentram, ayam itu termasuk rahmat itu. Rahmat dari Allah. Tanda senang gimana? Ya bisa tersenyum. Musyaddah tersenyum, enggak cemberut. Berarti rahmatnya agak itu. Terus enak tidur, berarti anu rahmat itu. Termasuk rahmat gitu. Kalau enggak bisa tidur, itu siksa itu. Sakit semua badannya. Wa'lam lan ngerti sira anna bi dzikrillahi sak temene kelawan zikir Allah taala iku yazulu dadi ilang. Dadi ilang apa al-ghammu susah. Al-waqi'u kang tumibo linnasi kedhe manungsa fi hadi dari ing dalam iki desa. Dengan zikir sesuatu yang membuat kita susah, membuat kita sedih itu akan hilang. Kalau sekarang kita itu khawatir atau takut dengan virus corona, kalau kita itu zikir insya Allah hilang keprihatinan tadi, ketakutan tadi akan hilang. Ya apa kita itu merasa aman karena zikir, merasa aman meskipun virus corona masih ada. Atau dengan cara Allah langsung melenyapkan virus corona, itu zikir. Nah, diusahakan kalau musim-musim kayak sekarang ini, musim-musim musibah, musim balak penuh dengan virus corona, kita perbanyak zikir. Insya Allah kita akan aman. Janji sudah ini. Yazulul ghammu. Kesusahan, kesedihan kita akan hilang di dunia ini. Kalau kita itu banyak zikir. Meskipun ada corona, kalau ahli zikir insya Allah aman sudah. Atau ada jalan lain kemungkinan virusnya itu yang dilenyapkan oleh Allah. Sebab kita ahli dunia termasuk orang yang ahli zikir. Perbanyak zikir. Jangan malah lihat berita-berita yang singgah enggena. Malah melemahkan kita zikir kepada Allah. Meskipun tidak di masjid zikirnya, di rumah malah bagus. Kalau zikir bareng di masjid, istighosah bareng, takut nanti mempercepat penularan. Makanya zikir di rumah sudah, zikir sendiri. Insya Allah kalau kita melaksanakan zikir aman dari virus corona itu. Fa innal hamma mengkosak temani prihatin wal ghammalan susah. Fiha ing dalam hadhihi dar iku innama huwa ang pestine utawi ghamma iku bi qadril ghaflati klan kira-kirane lali anillahi taala sang Allah ta jelas. Adanya orang itu takut, adanya orang itu susah, sedih, prihatin
itu sebabnya dia itu lupa kepada Allah, lupa tidak zikir. Kalau zikir tidak akan ada perasaan sedih, takut dan sebagainya. Faman mongko utai sapane wong iku aroda ngarepaken sapa man dawa masururi ing langgenge bunga, fal yudawi mongko becik nglanggengaken sapa man ala zikri ing atase zikir. Kalau ingin sampean bahagia terus, atine seneng terus, perbanyaklah berzikir. Fala yalumanna mongko aja maidu temen, aja maidu temen sapa al abdu kawula illa nafsahu angin ing awak dhewe ne abdu. Idza taradafat nalikone terus menerus alaihi ing atase abdu apa al humumu susah wal humumu lan prihatin. Sudah jelas wis. Kalau ingin bahagia terus, perbanyaklah zikir kepada Allah. Maka jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkanlah dirimu sendiri. Kalau hidupmu susah terus, hidupmu kelam, penuh dengan kesusahan, penuh dengan ketakutan, hatinya gundah terus, tidak ada bahagianya sama sekali. Jangan menyalahkan orang lain, salahkanlah dirimu sendiri. Berarti dirimu itu kurang berzikirnya kepada Allah, kurang banyak itu. Ya minimal zikirnya 1000 kali, sholawat 1000, istighfar 1000, kalimat tauhid 1000. Terus ketika kita sambil kerja, zikir siri. Kita sambil kemana, zikir siri terus, hati kita ingat terus kepada Allah. Insya Allah hati kita akan selalu bahagia kalau bisa menerapkan seperti itu. Fa inna dzalika mungko sak temene mengkono taradafat alaihil humum. Iku innama huwa ang pestine utawi taradafat iku jazaun piwalas bi qadri ikradihi kelawan kira-kira mingune abdu ar-rabbihi saking pangerane abdu azza wa jalla. Fafham mongko faham sira. Jelas sudah wis, zikir itu menyelesaikan berbagai macam masalah. Kalau kalian banyak masalah, kalian susah terus, sedih terus, takut terus, jalan keluarnya hanya zikir. Perbanyak zikir, mudawamatu zikri, terus menerus berzikir kepada Allah, pasti masalah akan terselesaikan. Gak usah datang ke dukun, malah datang ke dukun habis uang banyak, masalahnya tambah-tambah. Nambah masalah, tidak hilang-hilang masalahnya sih. Kena target uang sekian juta, uangnya hilang, susah, sedih. Tidak usah ke dukun, wis zikir kepada Allah, perbanyak kepada Allah, nanti akan hilang kesedihanmu. Ya mungkin uang tadi dikembalikan, atau oleh Allah diganti yang lebih banyak, lebih bagus. Yaitu caranya, zikir kepada Allah. Terserah zikir apapun itu bagus. Wa'lam lan ngerti sira anna bi dzikrillahi ang sak temene kelawan zikir Allah taala iku tadhabu dadi ilang apa alqaswatu atos anil qalbi saking ati. Hatine atos, hatine keras untuk belajar, tidak pernah masuk. Orang lain susah, dia itu malah tertawa, berarti hatinya atos, tidak bisa nangis, tidak ada belas kasihan sama sekali. Berarti orang tadi kurang zikirnya. Orang kalau ahli zikir, insya Allah hati ini lemah lembut itu. Lembut itu, gampang kasihan, tidak tegaan sama orang lain. Makanya kalau kiai, rata-rata kan tidak tegaan. Gak tegaan, ya karena sering zikir kepada Allah. Gak tegaan. Qala dawu sapa al-hakimu, Imam Hakim Abu Muhammad At-Tirmidzi rupane Abu Muhammad At-Tirmidzi rahimahullah taala. Zikrullahi utawi zikir Allah taala iku yurtibu nelesaken apa zikrullah al-qalba ing ati. Wa yulayyinuhu lan nglemesaken apa zikrullah ing qalb. Fa idza khala mungko nalikane nyela-nyelani
sapa apa kalbu ane zikri saking zikir asobathu mongko ngenani ing kalbu apa hararatun nafsi panase ati wa naru syahwati lan genini syahwat fakosa mongko atos apa kalbu waya bisa lan garing apa kalbu wamtanaat lan dadi nyegah apa al a'da'u pira-pira anggota anit taati saking taat fafham mongko paham sira. Jelas ini dengan zikir hati yang keras itu akan menjadi hilang, hati kita menjadi lemes. Jelas itu dengan zikir hati kita menjadi lemes, hati kita basah terus. Makanya seumpama hati itu tidak digunakan untuk zikir, fa idza khala an dzikri, hati kita itu lupa tidak zikir kepada Allah, maka hati kita akan terkena penyakit panas, gampang emosian, panas. Syahwatmu langsung muncul, cepat memuncak. Kemudian kalau sudah hatinya panas, syahwatnya muncul, maka hati akan menjadi keras, atos. Hatinya atos, hatinya kering. Kalau hatinya itu atos, hatinya kering, diajak beribadah tidak mau, diajak ngaji tidak mau, diajak sholat tidak mau, diajak sholawat tidak mau, diajak zikir tidak mau, diajak kebaikan tidak mau. Itu hatinya atos. Wa'lam lan ngerti sira anna bimudawamati dzikrillahi sak temene kelawan langgengi zikir Allah taala iku tuhmidu nyirep apa mudawamati dzikrillah al amrodo ing pira-pira penyakit al batinata kang batin kang samar ming kibarin nyatane saking gumedhe wa ujbin lan ujub wariyain lan riya wa hasadin lan hasud wa su'idzonnin lan awlane penyono wa hikdin lan ngunak-ngunak wa ghillin lan tegese ngunak-ngunak wa makrin lan nyandupaya wa hubbi mahmadatin lan demen den puji wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono mazkur fafham mongko pahamo sira. Jadi orang kalau terus menerus selalu zikir kepada Allah, penyakit-penyakit batin itu akan hilang. Apa penyakit batin? Kayak sombong, ujub, riya, takabur, suudzon dan saudara-saudaranya itu akan hilang. Jadi kalau banyak orang sering suudzon, berarti dia itu kurang zikirnya kepada Allah. Kok di situ ada orang sombong, berarti dia itu kurang zikirnya kepada Allah. Karena di sini diterangkan orang kalau tidak pernah zikir kepada Allah, maka hatinya akan muncul sombong, iri. Ada tetangganya atau temannya beli TV baru, panas, iri. Ada tetangganya dapat kiriman uang sekian juta, langsung panas hatinya, iri. Sampai hasud, didoakan semoga celaka, semoga cepat hilang nikmatnya. Itu hasud. Jadi di antara penyakit hasud itu karena dia itu kurang berzikir kepada Allah. Kalau banyak zikirnya, insya Allah semuanya tidak akan ada penyakit-penyakit hati seperti itu. Wa'lam lan ngerti sira anna bimudawamati dzikrillahi sak temene kelawan langgengi zikir Allah taala iku tangkoti udah diputus apa al khawatiru piro-piro krentek asyaitoniyatu kang bangsa setan. Krentek hati kita itu loh, mau krentek jelek ini tidak ada kalau hati kita selalu zikir kepada Allah. Karena krentek jelek itu kan karena kita lupa tidak zikir kepada Allah. Karena kita lupa zikir kepada Allah, akhirnya setan itu masuk menguasai hati kita. Kemudian setan yang masuk ke hati kita, setannya ini membisiki sesuatu yang jelek-jelek, yang maksiat. Dari bisikan maksiat tadi akan berkembang menjadi pikiran-pikiran terus, akhirnya ingin melaksanakan maksiat. Kalau zikir terus, tidak ada celah bagi setan untuk bisa masuk. Makanya kalau orang zikir terus, dia itu akan terhindar dari pikiran-pikiran sing negatif, pikiran-pikiran sing maksiat.
Wal farqu utai bedane bainaha ing dalam antarane khawatir syaitoniyah wa bainal khawatir lan antarane pira-pira krentek an nafsaniyati kang bangsa nafsu iku anna khatir syaitoni sak temene krenteke setan iku aksaruhu utawi luweh akeh khatirus syaiton iku yad'u ngajak apa khatirus syaiton ilal ma'asi maring maksiat wa khatirun nafsi utawi krenteke ati iku aksaruhu utawi akeh-akeh khatirun nafsi iku yad'u ngajak apa khatirun nafsi ila tibais syahwati maring manut syahwat. Itu perbedaan termasuk kata hati atau krentek hati kita yang dari setan atau yang dari nafsu. Itu cara membedakan. Kalau setan itu, krentek setan itu lebih condong mengajak kepada yang sifatnya maksiat. Jadi kalau pikiran kita selalu mengajak untuk yang maksiat terus, maksiat perkara yang haram terus, itu berarti dari setan. Ngajak untuk berbuat zina, ngajak untuk berpacaran, ngajak untuk mencuri, ngajak untuk membunuh, ngajak untuk muncul pikiran untuk menipu, muncul pikiran untuk korupsi. Itu berarti datanya dari setan. Kalau dari nafsu itu ngajak yang syahwat, ngajak makan terus, itu dari nafsu. Itu ingin makan terus, terus kenyang, ada temannya dikirim enak, makan lagi, ingin makan lagi, tidur sudah tua 8 jam masih kurang, tidur lagi, refreshing, tiap hari refreshing terus. Ini berarti itu dari nafsu itu. Jadi kalau sifatnya kesahwat, kesenangan nafsu, berarti itu namanya krentek yang datangnya dari nafsu. Jadi ada 2 krentek itu. Krentek dari setan dan krentek dari nafsu. Kalau krentek dari setan itu lebih condong mengajak kepada sesuatu yang haram, sesuatu yang maksiat. Kalau krentek dari nafsu itu mengajak sesuatu yang syahwat, menyenangkan, kayak dolan-dolan, ngobrol-ngobrol, tidur, makan terus dan lain-lain. Wa farraqu lan bedaaken sapa ulama bainahuma ing dalem antarane khatirus syaiton wa khatirun nafsi aidon halimani bi anna nafsa kelawan sak temene ati nafsu iku idza talabatka nalikone nagih utawa nuntut apa nafsu ka ing sira bisain kelawan suwiji-wiji alahat mongko juwet apa nafsu. Juwet itu diulang-ulang terus menerus memaksa. Itu juwet ngajak dengan sangat memaksa. Itu terus kalian minta uang nggak dikasih, terus minta terus alahat juwet bahasa kawi. Fala tazalu mongko ora leren-leren apa nafsu wala tarji'u lan ora bali apa nafsu walau ba'da khinin dan senajan ing dalem sausi mongso hatta tasila sehingga tumeka apa nafsu ila muradiha maring barang kang den karepaken nafsu illa ayyaduma angin yen to langgeng apa sidkul mujahadati temene mujahadah. Wa amma syaitanu, jadi kalau dari nafsu itu terus menerus kehendaknya itu, keinginannya itu terus menerus diulang. Ingin makan, ingat makanan terus. Ingin tidur, ingat ingin tidur terus. Tetap perasaan ingin tidur muncul lagi, ingin makan muncul lagi, ingin jalan-jalan muncul. Nah, ini berarti dari nafsu itu. Wa amma syaitanu anapun utai setan iku idza da'aka nalikane ngajak apa setan ka ing sira. Ngajak apa setan ka ing sira ila zillatin maring kepleset ini melakukan maksiat. Fa khalaftahu mongko nulayani sira ing setan. Mongko nulayani sira ing setan. Fatahu mongko pot ing setan apa zalika mungkon-mungkono da'aka wa yuwaswisu lan ngridu sapa setan
bizillatin kelawan keluputan untuk kepleset ukhra kang weneh. Ini kalau dari setan, misalkan setan itu masuk ke hati kita, kemudian di pikiran kita sampai muncul saya mau mencuri ya. Itu bisikan setan. Berarti itu bisikan yang datang dari setan, bukan dari nafsu. Saya mau mencuri. Nah ketika kita mikir, enggak, mencuri adalah dosa, enggak, saya enggak mau mencuri ya. Setan itu enggak akan mengulangi lagi untuk menyuruh mencuri. Ganti maksiat yang lain. Oh, saya mau menipu saja. Kalau enggak mau menipu. Akhirnya setan itu pakai bisikan yang lain, terus ganti-ganti itu setan itu. Bisikan maksiatnya selalu berganti-ganti, tidak tetap itu terus. Itu bedanya kalau bisikan dari setan dan bisikan dari nafsu. Li'anna jami'al mukhalafati krana sak temene sakabehane pira-pira barang kang nulayani indahu ing dalam sandingi setan iku sawaun padha ya, sama kata setan. Mengajak orang untuk membunuh, untuk berzina, untuk korupsi, untuk menipu itu sama, semua adalah maksiat. Jadi ketika ngajak maksiat yang satu enggak berhasil, setan akan mengajak ke maksiat-maksiat yang lain-lainnya. Wa maknal khotiri utawi maknane barang kang kumrentek, barang kang kumretek iku khitabun omongan. Yaridu kang tumeka apa khitab ala doma iri ingatasi hati. Jadi kata hati itu namanya khawatir. Hati-hati, hati saman kumrentek, hati saman bilang, hati bilang, tidak sampai diucapkan di mulut, hati bilang, saya mau mencuri. Itu berarti kerentek dari setan. Hati saman bilang, jam gini enak tidur, padahal sudah baru bangun, mau tidur lagi. Itu berarti kerentek dari setan. Dari nafsu, syahwat itu tidur. Wa lam lan ngerti sira anna bi dzikrillahi sak temene kelawan zikir Allah taala iku tadfa'u bisa nolak apa zikrillah al afati ing pira-pira panca baya. Jelas lagi ini. Tadi zikir bisa menolak bala, menolak kesusahan, ini bisa menolak afat nih. Makanya di musim pandemi ini sangat tepat kalau kita perbanyak zikir kepada Allah. Perbanyak wis. Jangan nanggung-nanggung, jangan hitungan. Selalu zikir terus kepada Allah. Insya Allah kita akan aman dari pandemi ini. Qala dawu sapa al-Imam Dzunnun al-Misri, Imam Dzunnun al-Misri rahimahullah taala. Man utawi sapane wong iku zakara zikir sapa man. Allah ing Gusti Allah taala. Hafizahu mongko ngreksa ing man. Ngreksa sapa Allah ing man. Min kulli sayin saking saben-saben suci. Walinya Allah Dzunnun al-Misri, tokoh sufi wali sing terkenal ini Dzunnun al-Misri. Beliau mengatakan barang siapa zikir kepada Allah maka Allah akan menjaga dia dari segala sesuatu. Dijaga oleh Allah. Mau kena musibah enggak jadi, mau kecelakaan enggak jadi kalau dia itu ahli zikir kepada Allah. Mau terkena penyakit ini enggak jadi, terkena virus ini enggak jadi, dijaga oleh Allah. Pokoknya terus menerus selalu zikir kepada Allah, insya Allah aman. Ini makolanya Syekh Dzunnun al-Misri. Wa qaulu lan ngucap sapa ulama az-zikru utai zikir iku saiful muridina, pedangi pira-pira murid, bihi kelawan zikir yuqatiluna, merangi sapa murid, a'da'ahum ing pira-pira musuhe murid, minal jinni nyatane saking jin wal insi lan menungso. Wa bihi lan kelawan zikir yadfa'una nolak sapa muridin al afati ing panca baya allati tatrukuhum kang tumeka apa afat ing muridin. Jelas sudah, ulama sufi mengatakan zikir itu adalah senjatanya umat Islam. Umat Islam yang senang zikir ya, kalau Indonesia adalah NU, senang NU, senang zikir NU itu. Makanya di Indonesia selama itu masih ada NU, insya Allah Indonesia aman. Karena orang NU senang zikir, terutama ahli-ahli torekoh ini. Zikir terus sampai ribuan itu dalam satu hari. Ahli-ahli torekoh, insya Allah aman. Karena zikir itu ibaratnya perang
kita menggunakan senjata. Kalau sampai tidak pernah zikir, berarti kalian perang nggak pakai senjata. Kalau perang nggak pakai senjata, sulit bisa menang. Kalau pakai senjata, 90% kita akan menang. Baik musuh kita itu musuh sesama manusia, meskipun jadi kiai kan banyak musuhnya. Zikirnya itu diperbanyak. Zikir perbanyak. Insya Allah dengan zikir kita akan menang perang melawan manusia maupun melawan jin maupun melawan setan-setan. Insya Allah menang. Hanya dengan zikir itu sudah. Tidak ada lagi selain zikir. Dan juga dengan zikir kita bisa mengusir bala musibah yang ada sekarang ini. Jadi diulang-ulang oleh ulama. Jelas sudah. Zikir ini bisa mengusir bala musibah pandemi yang ada di Indonesia ini bisa hilang. Wa qaululan ngucap sapa ulama. Innal bala'a sak temene bala iku idza nazala nalikane temurun apa bala ala qaumin ing atase kaum wa fihi lan iku ing dalam kaum zakirun utai wong kang zikir jadaathu hada mongko nyimpang anhu saking zakir opo al bala'u bala'. Jadi bala musibah ya kayak musim pandemi sekarang ini, dunia semuanya terkena pandemi. Tapi kalau di situ itu ada orang ahli zikir, pandemi ini virus corona tidak akan bisa masuk kepada orang yang ahli zikir. Jadi bala tidak akan masuk kepada orang yang zikir meskipun di suatu negeri itu terkena bala musibah. Wa qalu lan ngucap sapa ulama inna zikra sak temene zikir iku idza tamakkana nalikane dadi kongang apa zikir minal qalbi saking ati sara mongko dadi sapa asyaitonu setan iku yasra'u klenger sapa setan idza dana nalikane parak sapa setan minazakiri saking wong kang zikir kama yasra'u kaya oleh klenger sapa al insanu menungso idza dana nalikane parak minhu saking insan apa asyaitonu setan fatajtami mongko dadi kumpul alaihi ing atase insan apa asyayatinu pira-pira setan fayaquluna mongko ngucap sapa sayatin ma iku apa baluhu utai tingkai insan fayuqalu mongko dan ucapaken apa innahu sak temene setan baluhu utai tingkai setan baluhu utai tingkai setan apa annahu sak temene setan iku dana marek sapa setan ming zakirin saking wong kang zikir fasoro'a mongko klenger sapa setan fa'lam mongko ngertiyo sira zalika ing mengkono-mengkono wasiat ya akhi he dulur ingsun wa aktsir lan ngekeh-ngekehno sira ming zikrillahi ta'ala saking zikir Allah ta'ala fa inna bihi mongko sak temene kelawan zikrillah yamna'u nyegah apa zikrillah asyaitana ing setan mirruku bina saking nunggangi kita menurut para ulama sufi ya keutamaan zikir ya. Ketika kita zikir kok setan mendekat setan itu langsung pingsan itu. Di setan kalau mendekati orang yang hatinya selalu zikir kepada Allah setan langsung pingsan yasra'u klenger pingsan. Sebagaimana manusia ya, manusia yang lupa kepada Allah, ketika dia itu didekati oleh setan, manusianya itu yang klenger, yang pingsan. Jadi manusia kalau nggak beriman, lupa kepada Allah, tidak mengenal Allah, melihat hantu, manusianya yang pingsan. Begitu juga setan, kalau mendekati manusia yang ahli zikir, setannya langsung pingsan. Jelas ini.
Makanya biar kita tidak dimasuki setan, terus perbanyak zikir terus. Qala dawu sapa sayyidi Gusti ingsun As-Syekhu Afdhuluddin rupane Syekh Afdhuluddin rahimahullahu taala, inna syaitana sak temene setan iku yarkabu nunggang sapa setan ahadana ing salah siji kita kullama ghafala semangsane lali sapa ahad ang zikrillahi saking zikir Allah. Kalau kita lupa tidak zikir kepada Allah, setan langsung menunggangi kita. Fa innahu mongko sak temene setan daiman ing dalem selawasi iku waqifun kang manggon tujaha qalbil abdi ing dalem arah ngarepe atine kawula, ing dalem arah ngarepe atine kawula. Fakullama ghafala mongko semangsane lali sapa abdi ang zikrillahi saking zikir Allah taala istahwaza mongko nguasani sapa setan alaihi ing atase abdi. Wa kullama dzakarolan semangsane zikir sapa abdi Allah ing Gusti Allah taala nazala mongko manggon sapa setan anhu adoh saking abdi. Falau kusifa mongko lamun den buka li ahadin sapa li ahadin kedue wong suwiji li ahadina kedue salah siji kita laroa mongko yekti ningali sapa ahad iblisa ing iblis yarkabuhu hale nunggang to numpai sapa iblis ing ahad kama yarkabu kaya oleh nunggang sapa ahaduna salah siji kita alhimarota ing himar wa yusarrifuha lan ngengokaken sapa ahad ha ing himar kaifa saa khaliqu apa karep sapa ahad tulal laili ing dalem suwene wengi wan nahari lan awan kullama ghafala semangsane lali sapa ahad wayang zilulan manggon sapa setan anhu saking adoh saking ahad kullama zakara semangsane zikir sapa ahad Allah ing Allah taala. Jadi manusia itu menjadi liar, menjadi buas, nafsu syaitoniyahnya itu akan muncul kalau dia itu tidak zikir kepada Allah. Karena di sini diterangkan orang kalau tidak zikir kepada Allah berarti dia telah dinaiki setan, ditumpai setan. Kayak kalian naik kuda, kalian naik himar. Himar itu akan kita kendalikan ke arah mana akan manut himarnya. Kita pun sama, kalau kita tidak zikir kepada Allah berarti kita itu ditunggangi setan. Ini seumpama hijabnya dibuang. Ya cuma karena ada hijab kita tidak bisa melihat kalau kita itu ditumpai setan. Setan numpak di punggung kita, kemudian setan akan mengarahkan kita untuk melakukan maksiat ini, terus seperti itu. Ya kita seperti hayawan sudah dinaiki setan. Tapi ketika kita itu zikir kepada Allah, setan langsung pingsan, lari. Kita lupa tidak zikir kepada Allah, setan naik lagi di punggung kita, selalu membisiki, yang sifatnya negatif, mengajak untuk selalu maksiat. Makanya perbanyaklah zikir supaya kita itu tidak menjadi kendaraannya setan. Jadi rata-rata kita semua adalah menjadi kendaraan setan, cuma kita tidak merasa. Wa ajma'alan sepakat sapa al-qaumu ulama sufi ala anna dzikra ing atase sak temene zikir iku miftahul ghaibi kuncine barang ghaib wa jadhibil khairi lan barang kang narik kebagusan. Kalau ingin tahu barang ghaib perbanyak zikir, ingin mendapatkan kebaikan perbanyak zikir. Wa anisil mustauhisi lan aringi wong kang gersah
Orang yang susah biar dia itu menjadi bahagia, perbanyak zikir. Wa jami'un lan kang ngumpulaken lisatati sahibihi maring pisah-pisahe koncone sahib. Ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh keluarganya, ditinggalkan istri, ditinggalkan suaminya. Perbanyaklah zikir, maka akan terkumpul semua. Hartanya tercerai-berai, hilang ke sana ke sini, tidak ketemu harta bendanya itu. Perbanyaklah zikir, insya Allah akan dikembalikan lagi oleh Allah. Wa idza ghalaba lana liqani nglindih ala zakiri ing atase wong kang zikir. Imtazaja mongko dadi campur biruhin kelawan ruh. Apa biruhi zakiri kelawan ruh wong kang zikir. Apa hubbul mil mazkuri demen jenenge zat kang den ilingi, kang den zikiri. Hatta anna ba'da zakirina sehingga sak temene setengah pira-pira wong kang zikir iku waqa'atu mibo ala roksihi ing atase sirahe ba'da zakirin apa hajarun watu faqatara mongko netes apa adamu getih alal ardi ing atase bumi waqta tabba lan dadi tulisan apa dam waktu tabalan dadi tulisan apa dam Allah ing lafat Allah Allah ing lafat Allah Allah falau lam yakun mongko lamun ora ono iku ming syarafiz zikri saking mulyane zikir apa illa annahu sak temen angin sak temene zikir iku la yuqatu ora den waktu-waktu apa zikir biwaktin kelawan waktu lakana mongko yakti ono apa zalika mengkono-mengkono zikir iku kifayatan dadi kecukupan fi syarafihi ing dalam mulyane zikir. Ini ada kejadian aneh. Orang yang ahli zikir kepada Allah terus menerus zikir terus kepada Allah sampai anunya darah yang mengalir pun digunakan zikir terus kepada Allah. Setiap nafas yang masuk yang keluar zikir terus kepada Allah. Sampai darah-darahnya ikut berzikir. Buktinya ketika dia itu zikir, kemudian kejatuhan batu dari atas, darah mengalir jatuh ke bumi, langsung membentuk lafaz Allah. Karena dia itu lagi zikir kepada Allah. Zikir Allah, Allah, Allah. Jadi zikir terus kepada Allah. Ketika zikir kepada Allah, kejatuhan batu sampai bocor, darahnya mengalir jatuh ke bumi, jatuh ke tanah, membentuk lafaz Allah Allah itu. Kan aneh. Berarti darah tadi ikut zikir kepada Allah. Wa ajma'u lan sepakat sapa ulama ala annahu ing atase sak temene kelakuan iku la yambaghi ora sayekja apa tarkuhu ninggal zikir walau ma'al ghaflati lan senajan sertane lali fafham mongko paham sira wa lam lan ngerti sira anna fawaida zikri sak temene pira-pira faedah zikir iku la tanhasiru ora dadi keringkes apa fawaida zikri li anna zakira krana sak temene wong kang zikir iku yasiru dadi sapa zakir iku jalisul haqqi wong kang lelungguhan maring Allah taala minal asrori saking pira-pira rahasia wal ulumi lan pira-pira ilmu kulama zakara semangsane zikir sapa zakir li annaha krana sak temene asrar wal ulum iku hadratun pengayomane Allah atau hadiri Allah la yaridu ora tumeka alaiha ing atase hadratun sapa ahadun wong suwiji wa yufari kuha lan misah sapa ahad ing hadratun bighairi madadin kelawan tanpa wilangan lakin ma'al huduri tetapi sertane
hadiri ati. Fayuqalu mongko den ucapaken liman kedue wong idda'a kang ngaku-ngaku sapa man annahu ing sak temene man iku hadoro hadir sapa man biqalbihi kelawan atine man fi dzikrihi ing dalem zikir Allah ing dalem zikir man ma'a rabbihi serta pangerane man ta'ala mulur sapa Rabb. Maza ing apa swiji-wiji athafaka nyukupi apa ma ka ing sira athafaka nyukupi apa ma ka ing sira wa aqta kalan maringi apa ma ka ing sira fi hadzal majlisi ing dalam iki panggonan lungguh. Fa ing qala mongko lamun ngucap sapa man ma aqtoni ora paring apa ma ing ingsun sayan ing swiji-wiji kulna mongko ngucap sapa kita lahu maring man wa anta utawi sira iku al akhir wong kang weneh lam tuhdir ora hadir sira ma'ahu sertane Allah fi dzikrihi ing dalam iling Allah. Fattakhiz mongko ngalapo sira laka krono awak ira saykhon ing guru yuzilu kang bisa ngilangi apa saykhon anka saking sira almawani'a ing pira-pira barang kang nyegah almani'ata kang nyegah laka maring sira anil huduri saking hadir Allah. Fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa man lahu krana awak dhewe man ora nemu saykhon ing guru kulna mongko ngucap sapa ingsun lahu maring man aksir mongko ngekeh-ngekehno sira ming zikrillah saking zikir Allah taala bil lafzi kelawan lafat dilafataken sing banter golek guru yang bisa membimbing kita bisa dekat kepada Allah enggak nemu-nemu. Gimana ya sudah wis. Cukup zikir kepada Allah tapi dilafatkan. Jangan hanya dibatin, dilafatkan. Melafatkan itu yang penting mulut kita sudah bergerak itu. Namanya sudah melafatkan. Kalau mulutnya tidak bergerak hanya hati tok itu berarti masih belum talafuz. Hatta yasira sehingga dadi sapa al-haqqu Allah kang hak iku mashhuduka zat kang den tingali ira wa hunaka lan ing dalem kono panggonan aksir ming zikrillah yasihu sah apa al-fathu kebukaai ati. Kalau bisa nyari guru yang bisa membimbing kita, bisa kebuka hatinya, kita bisa mukasafah, kita bisa makrifat, kita bisa menjadi wali kalau ada. Kalau enggak nemu guru seperti itu ya sudah, yang penting sampean zikir kepada Allah dengan dilafatkan zikirnya. Terus perbanyak zikir, insyaallah kalian juga akan sama, akan kefutuh, akan kebuka hatinya, akan mukasafah. Li anna zikra krana sak temene zikir lillahi maring Allah taala hakikatan ing dalem hakikate huwa istishabu syuhudil abdi yaiku nglanggengaken oleh ningali kawula annahu ing sak temene abdi iku baina yaday rabbih ing dalam antarane ngersane pangerane abdi taala. Wa zikru utai zikir bil lisani kelawan lisan iku innama huwa angin pestine utai zikir iku wasilatun dadi lantaran ilaihi maring suhudil abdi fa idza hasala mungko nalikane hasil lahu kedue abdi apa asyhudu ningali istaghna mungko amri semugih sapa abdi ang zikril lisani saking zikir lisan fala yadhkuru mongko ora zikir sapa abdi bil lisani kelawan lisan illa fi mahalin angin ing dalem panggonan yuktada kang denut sapa bihi insan ai abdi fihi ing dalem mahal
la ghairu ora liyane mahal. Jadi pertama cara zikir itu keras, banter, dilafatkan. Nah, batasan dilafatkan, mulut itu sudah qomat kamit itu. Itu namanya dilafatkan. Harus seperti itu, dilafatkan, ojo dibatin. Kalau kamu sudah terbiasa dilafatkan, nanti bisa zikirnya zikir khafi, siri di hati. Jadi nggak bisa langsung zikir siri, dibatin tok tidak bisa. Pertama tahap awal kalau zikir sing keras, minimal mulutnya sudah qomat kamit bergerak itu. Kalau sudah tertanam di hati kita zikir terus kepada Allah, maka nanti hati kita bisa zikir sirri meskipun mulutnya tidak bergerak, tapi hati kita ingat kepada Allah. Itu langkah pertama. Harus seperti itu prosesnya. Ya kecuali kalau sudah terlatih zikir terus, hatinya zikir terus lah. Kalau sholat di waktu-waktu tertentu zikir keras. Karena apa? Untuk diikuti. Istighosah bareng-bareng. Zikirnya yang keras suaranya, biar diikuti oleh orang lain. Tapi selain waktu-waktu tadi, waktu tertentu tadi, zikirnya zikir sirri sudah dibatin, sudah cukup. Li'anna hadrata suhudil haqi, karena sak temene pangersane ningali Allah Ta'ala iku hadratu buhtin, hadir kang goroh, hadir ati kang goroh, wa khursin dan bisu, yustaghna kang den cukupi sapa sahibuha wong kang duweni hadrah, hadratu buhtin, ane zikri saking zikir, innama huwa ang pestine utawi zikir iku bimang zilatid dalili kelawan ngenggon-ngenggoni dalil. Fa idza hasolat mongko nalikane hasil apa al jam'iyatu kumpul bil madluli kelan barang kang den tuduhaken atau barang kang den dalili, istaghna mongko dadi semugi sapa al abdu kawula anit dalili saking dalil. Ya, dalil itu kan kalau zikir keras suaranya. Ya pertama tidak apa-apa dikeraskan, tapi kalau sudah terbiasa zikir khafi wis tidak butuh keras. Hati kita sudah nyambung terus kepada Allah, sudah hadratul fi hadratillah, hadir terus kepada Allah hati kita. Tidak perlu keras. Kalau masih permula harus keras zikirnya. Fa'lam mongko ngerti sira zalika ing mengkono-mengkono wasiat. Fa innahu mongko sak temene wasiat iku nafisun barang kang indah, kang edi, kang indah. Walamma zakara lan semangsane zikir sapa wong sayan ing suwiji bukan wong Ki Musonef lan semangsane nyebut atau nutur sapa Kiai Musonef, semangsane nyebut sapa Kiai Musonef sayan ing suwiji-wiji ming fadho ini zikri saking pira-pira keutamaane zikir, akhadha mongko tumandang sapa Kiai Musonef iku yatakallamu guneman sapa Kiai Musonef ala syai'in ing atase suwiji-wiji min wajibatihi saking pira-pira kewajibane zikir, pira-pira kewajibane zikir. Faqala mongko dawuh sapa Kiai Musonef, wala tusrik mahu ghairuhu. Sudah ya, dihanamkan besok ini. Insyaallah besok tetap dimulai jam 9. Sudah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.